Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep pemahaman VLAN, dan pada pertemuan ini kita akan melakukan sebuah simulasi untuk konfigurasi VLAN. Untuk melakukan simulasinya, saya menggunakan aplikasi yaitu Cisco Packet Tracer. Di Cisco Packet Tracer ini kita akan melakukan sebuah simulasi untuk konfigurasi VLAN. Sebelum kita melakukan konfigurasi VLAN, kita akan membuat sebuah topologi jaringan untuk kita konfigurasikan nantinya. Yang pertama, kita siapkan satu buah switch yang nantinya kita konfigurasikan ke VLAN. Sebuah switch. Kemudian kita siapkan beberapa unit host atau komputer. Kemudian kita hubungkan beberapa host ke satu switch. Kita pilih satu kabel, kemudian kita hubungkan. Setelah kita hubungkan switch dengan kabel, kita akan membuat sebuah pemetaan berdasarkan divisi. Kita buatkan sebuah label atau note untuk penamaan dari divisi IT support. Kemudian kita buatkan divisi desain. Dan yang terakhir untuk divisi kemudian untuk divisi programmer. Kemudian kita berikan label lagi untuk pembagian VLAN, bahwasanya divisi IT support ini kita namakan lagi menjadi VLAN 10, programmer VLAN 20, dan desain merupakan VLAN 30. Untuk penamaan VLAN itu terserah. Di sini saya menggunakan VLAN 10, 20, dan 30.
Setelah kita buat penamaan divisi IT support dan penamaan VLAN-nya, sekarang kita berikan lagi sebuah label atau node untuk melabelkan setiap komputernya memiliki alamat IP. Untuk divisi IT support, kita menggunakan IP 192.168.10.1/24. Dan untuk komputer atau host keduanya di IT support, kita berikan IP 192.168.10.2/24. Jadi dalam satu divisi memiliki satu segmen yang sama. Untuk masuk ke divisi lain, itu akan berbeda segmen. Untuk divisi programmer, kita berikan IP untuk komputer atau host pertamanya 92.168.20.1/24, 192.168.20.2/24 untuk host atau komputer keduanya. Untuk divisi desain UX, kita berikan alamat IP untuk komputer ke satunya 192.168.30.1/24. Untuk komputer kedua atau host kedua di divisi UX design, kita berikan IP 192.168.30.2/24. Kemudian setelah kita berikan sebuah label atau penamaan, sekarang kita konfigurasikan setiap host atau komputernya dengan IP yang sudah diberikan di label. Divisi IT support untuk pertamanya kita berikan atau kita setting IP-nya. Kita klik dua kali pada icon host atau komputernya. Kemudian kita pilihkan desktop. Pilih IP configuration. Kita masukkan IP 192.168.10.1 dan subnet masknya yaitu per 24 atau 255.255.25. Kemudian kita lakukan lagi pemberian IP-nya yaitu desktop, IP konfigurasi 192.10.2/24. Selanjutnya seperti itu. Kemudian kita isikan IP di divisi programmer. Desktop IP konfigurasi 192.168.20.1/24. (30.2/24). Kemudian yang terakhir 192.168.20.2/24.
30.1/24. Oke, sekarang kita cek, kita sorot saja ke hostnya 10.1 dan ini 10.2, 21 untuk IP-nya. Oke, sudah benar pemberian IP-nya. Sekarang kita melakukan konfigurasi untuk switch-nya, yang artinya kita akan mengkonfigurasikan VLAN-nya. Jadi sebelum mengkonfigurasikan VLAN, kita akan melihat di sini FA01, FA02, yang artinya adalah ini merupakan interface yang ada di switch-nya. Untuk melakukan konfigurasinya, kita klik 2 kali di bagian icon switch-nya seperti ini, kemudian kita tekankan enter. Untuk melakukan konfigurasi pertama kali pada switch, kita menggunakan perintah N. N di sini merupakan panjangan dari enable, artinya kita mengaktifkan dari switch-nya sendiri. Enter. Kemudian kita membuatkan VLAN database-nya dengan mengetikkan perintah VLAN database. Kemudian kita buatkan sebuah penamaan VLAN. VLAN 10 IT support. Oke, ada kesalahan, saya kurang menambahkan sebuah name-nya. Nah, di sini nama IT support sudah masuk ke dalam database VLAN-nya, yaitu di VLAN 10. Kemudian kita buatkan juga untuk penamaan di divisi yang lain. VLAN 20 name programmer, kita buatkan untuk divisi programmer. Dan yang terakhir kita buatkan untuk divisi desain. Setelah kita memberikan penamaan VLAN, kita akan melakukan konfigurasi untuk setiap interface VLAN dengan menggunakan mode akses. Kita ketikkan perintah EX, yang artinya kita keluar dulu dari database VLAN. Kemudian kita ketikkan perintah conf, yang artinya adalah konfigurasi terminal. Nah, untuk konfigurasi sekarang ini kita lihat interface dari switch-nya. Dia terhubung ke komputer mana? Switch dengan interface FA0/1. Interface sini maksudnya adalah portnya. INT FA0/1. Kita enterkan. Kemudian kita ketikkan perintah switch port mode akses seperti ini. Kemudian kita daftarkan VLAN kita, switch port akses VLAN 10. Ini akan terus kita lakukan dengan interface yang berbeda-beda. Untuk interface 2-nya, 0/2-nya,
Kenapa saya samakan mode akses untuk VLAN 10-nya di interface 0/2 karena dia terdapat dalam satu divisi yang sama. Kemudian kita setting untuk bagian divisi programmernya. Interface 0/3-nya supportnya mau diakses juga, kemudian masuk ke VLAN 20. Kemudian untuk interface 4 0/4-nya transmit mau diakses dan masuk ke VLAN 20. Oke. Sekarang kita setting di divisi desainnya dengan interface 0/5-nya. Modenya tetap sama, akses. Kemudian VLAN-nya kita ganti di VLAN 30. VLAN 10, 20, 30 merupakan VLAN ID. Kemudian untuk interface 6, switch-nya tetap modenya akses, dan untuk ID-nya yaitu VLAN 30. Setelah selesai konfigurasi, kita bisa mengetikkan perintah N. Setelah kita melakukan konfigurasi dan menyelesaikan konfigurasinya, kita akan melakukan uji coba terhadap konfigurasi VLAN yang sudah kita buat tadi. Di sini ada tombol panah ke kiri yang nantinya kita akan melihat apakah VLAN kita sudah berjalan atau belum. Di VLAN ini terlihat jelas bahwa setiap divisi memiliki segmentasi jaringan yang berbeda-beda, dan kemudian setiap host yang ada di divisi IT support tidak akan bisa mengirimkan broadcast atau apapun pesan message ke divisi desain karena bukan wilayah divisinya, yang artinya jika komputer host di divisi IT support hanya bisa mengirimkan pesan ke divisi yang sama. Oke, kita melakukan testing atau pengujian apakah sudah benar atau tidak konfigurasi kita dengan mengirimkan sebuah paket atau mengirimkan sebuah pesan. Kita lihat bertanda successful, yang artinya adalah pesan sudah berhasil disampaikan atau diterima oleh host yang lain di dalam satu divisi yang sama. Sekarang kita coba pengujian dari divisi IT support ke divisi desain pilot. Nah, ini menandakan bahwa segmentasi yang berbeda akan membuat tidak bisanya berkomunikasi antara berbeda divisi. Kita coba lagi antara divisi programmer mengirimkan pesan dari host 1 ke host 2, bertandakan successful, dan divisi desain mengirim dari host divisi desain mengirimkan host ke divisi desain yang lainnya. Nah, bertandakan successful, yang artinya konfigurasi kita sudah berhasil. Sekian video tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.